Sangga yang mulia, Bapak Ibu, saudara-saudara sedharma sekalian yang berbahagia, para kehidupan hati yang berarti bahwa pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini memenuhi harapan dari keluarga besar Swasti Bapak Limingpu, guna melakukan puja mantra, puja dana kepada Biku Sangga, mengenang, mengingat, menandai 3 tahun Pak Tonar pulang ke rumah sendiri. Saya maksudnya adalah Swargi, kadang-kadang mendiam, kadang-kadang jenate. Tapi seingat saya pada zaman lama orang tua-tua menyebutnya adalah Swargi. Dulu saya tidak mengerti karena Swargi itu dari mana dan apa maksudnya. Ternyata setelah kita belajar Dhamma menemukan kata Swargi itu di mana adanya adalah kalau sampai minta sila, Pancasila itu di sana menemukan jawaban dorongan semangat dari para bantu dengan kalimat imani Pancasila padamu. Itu loh yang disebut 5 latihan sila. Silena sugating yanti. Dengan sila menyebabkan seseorang lahir di alam surga, suga, saga, swarga, surga. Saga bahasa Bali, swarga bahasa Sanskerta, surga bahasa Kamus yang kita kenal. Jadi ternyata orang tua-tua pada zaman lama menyebutnya adalah Swargi Mbah Jono, Swargi Mbah Merto, Swargi Mbah Marso. Artinya dia berharap atau mungkin meyakini bahwa para mbah-mbah itu sudah sebagai penghuni alam surga, maka namanya disebutnya Swargi. Begitulah maksud saya. Jadi kalau saya menyebut Swargi, menurut saya ini bahasa lama yang sudah saya kenal sejak kecil ketika saya masih di lingkungan keluarga di rumah. Swargi Bapak Limingpu. 3 tahun Pak Limingpu pulang ke rumah sendiri. Istilah saya pulang, tidak meninggal atau mati. Kata mati sejak kapan saya tidak mengerti digunakan, tetapi satu kata mati ini menjadi serem dan banyak orang takut dengan satu kata mati. Maka pada kematian rasanya serem. Mendengar kata mati namanya serem. Ketemu istilah wong mati yang berbeda.
mengambil cara atau istilah ciong. Kalau ketemu kata ciong, kemudian hubungannya dengan kata mati, wah ini tambah seru lagi. Kamu hari ini kan ciong, jangan pergi ke sana. Atau saya ciong, tidak mau pergi. Bahkan itu pernah saya alami juga. Satu waktu saya pernah tinggal di satu tempat, yang salah di Bilangandan waktu itu. Ada keluarga di Kota Malang yang kedutaan. Saya mau berangkat ke sana karena ini orang wihara, dan di wihara tidak ada biku sama cara lain. Saya hanya sendiri. Pada waktu saya mau berangkat, ada tamu datang. Ditanya, Anda mau kemana? Saya mau ke Kota Malang, Pak. Mau Maisong, mau ke Layu, mau pergi ke rumah duka. Ada warga yang meninggal dunia. Lalu bapak, Bante, kalau nggak salah Bante tahun ini ciong loh. Bante tahu ciong kan? Tahu itu teman saya. Bante kalau ciong begitu sebaiknya tidak pergi ke orang mati. Memang kenapa? Tidak baik. Amat ciong. Tapi saya harus pergi, Pak. Karena ini memang orang biasa dan saya sudah kenal baik. Ini meninggal mendadak, bilang-bilang lebih dulu dan mati semua, Pak ini. Bukan mati separuh, saya orang suka ini. Ini mati semua. Anaknya masih kecil-kecil. Saya kenal betul. Tapi, ya ini demi Bante lah sebagai balik pergi. Tapi kalau saya tidak pergi bagaimana? Tidak ada ibu, tidak ada sama daerah lain di daerah ini. Tapi saya mau pergi, Pak Bante. Memang Anda pergi betul? Iya, Pak. Ini Bante, sebaiknya Bante pergi dalam tahun ciong seperti ini, Bante harus pakai cisma. Cisma itu Bante tahu dong? Tahu. Cisma itu kan cendol, gitu kan? Artinya tolak baca. Cendol itu cisma nolak. Jadi kalau kita nolak cismanya cendol. Lalu cismanya apa? Begini nanti. Cismanya itu kalau Bante misalnya pergi, cismanya adalah gigit jahe. Kalau nggak jahe, gigit cengkeh. Jadi catat gini. Nah, pergilah ke sana. Itu cismanya, biar semua aman. Gitu. Tapi begini, Pak. Saya ke sana atau baca parita. Nanti kalau saya baca parita terus nyongkot jahe atau nyongkot cengkeh, itu ya. Wah, Bante. Iya. Bante membaca parita, tidak bisa dikerjain, tidak bisa dikerjakan. Bante sebaiknya tidak melihat jenazahnya. Wah, ini saya pakai. Apa jenazah itu bukan bahasa kita. Bahasa kita mendiang, separji, jenazah itu bukan bahasa kita. Tapi begini, Pak. Nah, saya ke sana mau baca parita dan ini nanti mau masuk peti. Bagaimana saya? Kalau saya bacanya di luar sana. Terserah Bante. Akhirnya menerangkan. Maka saya berprinsip bahwa penghormatan, penghargaan demi kebaikan dilakukan dengan baik-baik. Masa Pak? Tidak ada baiknya barang sedikit. Saya yakin tentang itu. Maka saya tetap pergi dan alhamdulillah selamat saat itu juga masih ada sampai saat ini. Nah, karena itulah di dalam
saudara-saudara, bait pertama ditemukan satu kalimat puja-pujannya nang tentang dalam nama menghormat kepada yang patut dihormat adalah berkah utama. Berkah bukan untung, karena berkah dengan untung itu beda, itu bahasa lain. Berkah dengan untung beda. Dalam bahasa Mandarin, berkah itu hoki, untung itu cuan. Dalam bahasa Pali, berkah itu manggala. Kalau untung nanti laba. Laba itu dalam buku, dalam bahasa laba itu ternyata dari bahasa Pali. Dalam bahasa Javanologi, berkah itu apa nanti? Bedanya dengan untung. Kalau untung namanya baki, hanya berkah bejo. Nah sekarang bagaimana mendapatkan berkah itu? Ternyata semua bentuk buah kebajikan itu namanya berkah, namanya bejo. Nek bejo itu sakti marane kepenak. Dan itu ternyata orang-orang yang kayak begitu kualitasnya itu orang-orang yang punya kumpulan banyak kebajikan. Nah, kebajikan itu salah satunya berlaku hormat. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kegiatan semacam ini atau upacara semacam ini, acara semacam ini adalah bentuk dari bagian budaya puja, artinya berlaku hormat bagi keluarga, anggota keluarga itu mempunyai budaya sendiri, yaitu budaya berlaku hormat. Tadi ada kata yang kita baca dengan para bantu baca, namanya Adia Soekarno. Bapak Ibu sekalian, jadi untuk mendapatkan berkah itu cukup dengan badan yang satu gempa ini, itu sudah bisa menjadi alat untuk mengumpulkan berkah. Dan itu pasti baik. Tapi kalau jadi orang jahat, jadi orang untung, tidak cukup dengan badan yang satu gempa. Bisa dikatakan jahat itu kalau dia melakukan kejahatan, mukul orang, nempeleng orang, baru bisa dikatakan dia orang jahat. Tapi kalau untuk jadi orang berberkah, itu tidak perlu orang lain, diri sendiri bisa. Yaitu melalui salah satunya adalah berlaku hormat. Ini saya pikir wilayah budaya. Kalau dharma yang jelimet-jelimet, yang tinggi-tinggi, itu sudah banyak ahlinya. Saya pikir belum banyak yang memilih jurusan budaya. Padahal budaya itu adalah bentuk dari sebuah peradaban. Jadi peradaban itu alat ukurnya adalah seni budaya. Menjadi zaman, menjadi peradaban, menjadi masa. Maka kalau orang-orang ini tidak pernah berkarya pada zamannya, tidak menunjukkan hasil karyanya pada zamannya, orang itu tidak bisa dikenal keberadaannya. Maka berkarya beda dengan mengabdi. Kalau berkarya bisa menjadi pengisi peradaban. Dan ternyata seperti yang Buddhis ini yang bisa mempertahankan keberadaannya meskipun sudah melewati batas-batas zaman. Gandhi
dari peradaban satu ke peradaban yang lain. Ternyata budaya puja. Memang agama Buddha sudah pernah ada di bumi Jawa ini 17 abad, dari abad 200 tahun sebelum Masehi sampai dengan abad 15 Masehi. Tapi dari itu agama Buddha pelan-pelan ditinggalkan karena desakan yang lain dan juga keteledoran dari pihak kita. Jadi tidak seluruhnya bisa menyalahkan orang yang datang baru, tapi salah satunya juga keteledoran dari pihak kita. Kenapa agama Buddha yang besar seperti itu kok bisa surut? Karena salah satunya kita tanpa sadar meninggalkan budaya, yaitu budaya puja. Agama Buddha yang sudah ditinggalkan selama 500 tahun tidak kelihatan bentuk utuhnya seperti apa, tapi masih bisa dikenali kembali dan sekarang bisa bangun. Dari mana? Dari budaya puja. Baik Jawanologi maupun Sinologi, jadi Congkoren atau Jawaniren, Jawaniren, Balianiren, sebetulnya saya dekat karena diuji sama profesor ini. Jadi istilah saya itu karena contoh ini pada kali di mana-mana itu peradaban bisa dikenal melalui tradisi budayanya. Kenapa bangsa-bangsa di dunia ini bisa bertahan lama hingga melewati batas-batas zaman tidak pernah putus? Salah satunya adalah taatnya menjaga budaya. Yang kita kenal adalah India, China. Ini dua kota, dua negara yang cukup tua. Kalau saya pergi ke Taiwan melihat koleksi museum Taipei itu, banyak karya tangan manusia yang umurnya sudah lebih dari 4.000 tahun, 5.000 tahun. Belum lagi di benua-benua yang lain. Tapi yang menarik, benua lain mungkin sudah pernah gugur. Tetapi Cina dan India lebih dari 5.000 tahun masih utuh, segar sampai saat ini. Kota Varanasi yang dipakai membawa dhamma pertama pada Asarja ke Sang Buddha itu berarti sudah 3.000 tahun yang lalu, sudah menjadi kota punya taman yang hebat, dan sampai sekarang kota itu belum pernah hidup. Dari mana? Dari budayanya. Di Cina bisa bertahan sampai beribu-ribu tahun. Dari mana? Dari budayanya. Namanya budaya Cina. Banyak unsur budaya itu. Dan salah satu budaya Cina yang mudah kita kenali sampai di mana-mana, yaitu budaya makan mie. Gitu? Pokoknya kalau mie identik dengan Cina. Kalau orang Cina makan mie, Jawa geduk. Dan yang hebat makan mie itu, Pak, karena sudah budaya tradisi yang turun-temurun. Bentuknya sama, caranya sama, meskipun sudah ada di bumi belahan mana, status sosialnya jadi orang apa, sudah jenderal sekalipun, caranya makan mie tetap sama. Panas-panas pakai sumpit dan harus tidak
pernah dimodifikasi, dimodernisasi. Itu yang menjadi penjaga peradaban. Nah, itu kan Buddhis ya, yang bisa bertahan melintasi pada zaman itu tradisi budaya. Maka kalau umat Buddha dikit-dikit parodi, indir, seolah-olah membuat klaster yang berbeda, ini kan tradisi, ini Buddhis tradisi. Orang tua saya juga Buddhis tradisi loh nanti. Menurut saya dan kalau ngomong di depan saya akan peringatkan kalau di depan saya jangan pakai istilah. Memang kamu merasa menjadi Buddhis paling murni itu tradisi budayanya apa? Apa yang kamu bisa jual? Jangan dikit-dikit ngomong begitulah. Untung masih ada tradisi budayanya para leluhur yang dibilang cum-cum itu. Kalau tidak ada itu, kamu mengalahkan Buddha dari mana? Dari mana? Umat Buddha wis rasa sembah kamu jadi apa? Panjalila itu jadi apa? Gitu? Buddha bukan, Kristen belum. Jadi apa? Nah, makanya tradisi budaya ini penjaga peradaban. Para budayawan itu adalah penyambung peradaban. Orang-orang yang pintar menulis itu adalah yang menjaga peradaban. Jadi orang yang menulis itu yang menjaga peradaban, para budayawan itu yang menyambung peradaban. Nah, yang merusak peradaban itu politikus. Bapak Ibu sekalian, makanya tradisi budaya ini saya pikir harus dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, diajarkan kepada anak turun dengan baik, dan diberikan alasan kenapa mesti harus melakukan. Kadang-kadang anak masa kini yang semua berserba mesin, nggak pakai perasaan. Kalau diajak barang sedikit, dia dikit-dikit menolak. Kalau dijak ngomong apa-apa nggak begitu, memang di Google nggak ada. Gitu bahasa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi budaya bicara itu yang mendatangkan hoki, yang mendatangkan berkah, yang mendatangkan bejo, buah dari kebajikan yang sudah dilakukan. Jadi manusia-manusia yang mulia, yang punya harga, yang punya nilai, itu salah satunya bisa diukur, bisa dilihat dari tingkat peradabannya. Sebab kalau manusia tidak berperadaban, manusia tidak menunjukkan kebiasaan berkarya yang indah, yang mulia, dia hanya berkembang biak tapi tidak berkembang baik. Nah, padahal kalau bisa sekali itu berkembang biak tidak berkembang baik. Nah, para bandeng ini tidak berkembang biak tapi berkembang baik. Artinya begitu. Bapak Ibu sudah sekalian, maka manfaat dari puja itu sudah terbukti dan uji. Bangsa-bangsa manusia agama yang masih mempunyai budaya puja dengan baik, tata kehidupannya mudah damai, mudah makmur, mudah bisa menyelesaikan persoalan, bisa menghargai orang lain dan lingkungan. Sehingga dengan budaya ini bisa dikatakan kalau modal energi, melalui budaya seseorang itu sudah bisa dengan mudah diukur ini termasuk orang yang terpelajar atau orang yang
Dan dari semua budaya itu yang paling mudah dilihat adalah budaya puja. Saya selalu mengulang-ulang istilah budaya puja. Maksud saya untuk itu loh. Mari kita menghidupi Nabi. Jangan orang tua itu mengeluh. Anak saya nanti, aduh nakalnya kayak setan. Nah sekarang kalau anak nakalnya kayak setan, bagi Pak Ibu ya setan. Nah itu apa? Masa? Hendaknya diajari anak-anak sejak masa kini untuk bagaimana merawat budaya-budaya yang berlaku hormat ini. Dan kalau di desa mempunyai data yang konkret, rujukannya ada, sumbernya ada, referensinya ada. Jadi budaya pribadi, lingkungan sosial, masyarakatan, dimanapun kita berada. Dari mana itu? Nah, karena Sang Buddha ini berada dari Siddhartha seorang pangeran. Pangeran itu hidup di dalam istana. Di sana itu orangnya bangsawan, terpelajar, mempunyai kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat biasa. Cara makan tak sama. Cara makan istana dengan cara makan di kuli bangunan, di pasar beda. Itu sebabnya tradisi cara makan di istana yang diterima oleh Siddhartha kecil pada zaman itu, dan akhirnya diingat kembali, kemudian diajarkan kepada Samanera Rahula, dan kita kenal sampai saat ini bagian dari tata tertib disiplin para biku dan samanera. Cara makan saja ada 30 item. Itu hanya meliputi tradisi budaya menjaga keindahan, nilai-nilai atau norma-norma manusia yang berbudi peluhur. Maka harus duduk dengan rapi, bisa menyelesaikan sendiri, nanti nyuci piringnya sendiri dan seterusnya, tidur yang rapi, menyelesaikan selimutnya sendiri dan seterusnya. Makanya orang lama-lama meskipun punya anak sendiri sampai 10, 11, 12, bahkan ada yang 20, punya anak satu ayah satu ibu, anaknya nurun. Terus sekarang ini loh, satu ayah satu ibu, punya satu anak, susunya 3, masih dibawa ke wihara, malah ngurus anaknya. Ini yang salah siapa? Nah, bedanya ini tidak punya budaya tata tertib lingkungan. Kalau orang dulu kasih makan anak, meskipun anaknya banyak, suruh duduk, mau hadir jalan dan seterusnya. Ojo pergi-pergi, nek makan urung rampung, ojo kecer-kecer, nek kecer. Jadi orang rapi, mangan dulu diteke, mangan orang diteke, kopi mati, itu zaman dulu. Nah saya ini, nek ngasih makan anak, bukan anak suruh duduk, malah mamain yang ngikuti anaknya kemana jalan-jalan. Mamain itu mangkok ini, terus jadi ini pakul yang ini, anaknya bayi rono, anaknya rono. Tadinya makan di makan, lama-lama di tempat tidur, lama-lama di halaman, makan itu ke Singapura, kerjanya ke Hongkong, waktu ke Jepang, begitu. Yang salahnya apa? Nah inilah tradisi dan budaya. Makanya budaya puja itu dulu dijaga dengan baik dalam membangun keharmonisan bersama. Karena kita saling menghargai dalam kebersamaan. Bukan saling menghujat, saling menghormat, bukan saling memukul, tapi saling merangkul. Itu bahasa lama. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Konan sudah pulang ke rumah sendiri. Mungkin saya sudah terlalu sering mengatakan kata pulang ini.
Tapi yang menarik pesan orang tua pada zaman lama, wong murid ini boleh sanguning murid, lan sanguning mati. Maka bahasa saya, orang hidup itu punya 2D atau butuh 2D untuk sang hidup dan sang mati. 2D itu apa? Bandai satu namanya donat atau duit. Yang kedua doa. Apa bedanya? Kalau duit sekali dipakai berkurang jumlahnya, tapi kalau doa semakin dipakai semakin bertambah dayanya. Nah doa itu urusan mati, duit itu urusan hidup. Dan mati itu pulang. Maka dalam kepulangan itu apa yang menjadi ideal, yang menjadi menarik adalah oleh-oleh. Kalau pergi kemana-mana bawa oleh-oleh untuk pulang. Nah itu yang ditunggu-tunggu oleh-olehnya itu. Nah tergantung oleh-olehnya itu baik atau buruk. Kalau oleh-olehnya baik menyenangkan, kalau buruk tidak menyenangkan. Itu maksudnya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, orang tua-tua pada zaman awal, selain mencari duit, juga mencari doa untuk mengisi batinnya. Orang-orang yang sudah selesai urusan mulut, urusan perut, yang sudah tidak sibuk mencari makan, tidak sibuk, tidak repot mencari duit, maka dia lalu yang dibahas apa? Masalah kebatinan, masalah batinnya. Orang kalau lumpi ngomong ke teman jadi masalah, tapi ngomong batinnya itu indah Pak. Ngomongin batin, ngomongin kebahagiaan rohani, itu damai. Makanya tidak ada jawabologi, psikologi, ternyata bulinologi juga punya forum pembahasan kebatinan itu, yang kalau di Jawa dulu dikenal sebagai teosofi. Teosofi, sofi itu ilmu, teo itu Tuhan. Jadi Theodorus Suhadi, sama Suhadi yang bertuhan. Teosofi di Jawa namanya kebatinan, tahu dan seterusnya. Gunanya apa? Untuk mengisi rohani. Karena orang pulang diharapkan pulang ke rumah sendiri. Jangan sampai salah jalan, jangan sampai sasar. Sebab kalau nanti sasar artinya jatuh ke alam yang rendah. Bisa ke alam hewan, bisa ke alam binatang, bisa ke alam peta. Tergantung bekal yang dibawa. Nah sekarang kalau pulang bawanya botol wine, bagaimana? Ya kan? Pulang bawanya botol whisky. Beda dengan kalau kamu merasa pulang bawa dupa, lem, beda apa? Tergantung apa yang kita bawa. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mempunyai bekal kebajikan cukup, dinyatakan kepulangannya itu menyenangkan. Yang ditinggal itu tenang. Jadi yang pergi senang, yang ditinggal tenang. Bahasanya begitu. Di mana dibuktikan oleh cara berpikir Dharma ini? Kalau sampean tadi baca Aradhana, Tisara, dan Pancasila, kemudian baca Pabato, Pamagata, kemudian baca Adi Supagata. Ketiga pernyataan Dharma ini menjelaskan, menunjukkan orang-orang yang dalam hidupnya mempunyai bekal kebajikan cukup, kepulangannya dia
menuju ke alam bahagia, alam surga. Silena sugating yanti. Dengan sila seseorang akan mencapai alam surga, alam bahagia. Dan bahagianya tidak hanya nanti sesudah jadi mendiang, di dunia ini sudah bisa merasakan kebahagiaannya. Buah dari apa? Buah dari kebajikan. Kalau orangnya baik, datang ke satu perkumpulan disambut. Kalau orangnya tidak baik, datang ke perkumpulan dia masih hati-hati satu orang. Awas, sadar-sadar dijaga. Itu masalah. Jadi surga neraka tak bisa nunggu nanti sesudah selesai kehidupan di dunia ini. Begitulah cara berpikir Buddhis. Makanya silena suganting yanti, dengan sila menyebabkan seseorang bahagia di alam surga. Silena buga sapaja, dengan sila orang akan hidup sejahtera. Setahu saya buga itu nasi, karena nasi buganya. Artinya orang yang silanya baik tidak sulit mendapat makan. Buktinya para baik. Banyak kerja, tapi makan ono makan dia ada, ono lomba ono mandi. Sampai makan dimulai dari mana? Orang dimakan kira gandeng orang Aceh, dimakan piye. Maka hidup lagi saja. Jadi kalau kita semangat menjaga nama, meskipun batinnya tidak makan, tapi sudah dibacakan parita, ini sudah menjadi oke. Makanan si penuh bejo. Lalu yang kedua, di Pak Bato Pamagata dan seterusnya, coba baca. Di barisan terakhir, dua baris terakhir, apa bunyinya? Di mana pasang santi, pecah saki, pamudarite. Orang-orang yang mempunyai kebajikan cukup di dunia ini, para dewa dan manusia memujinya. Dan setelah kematian tiba, bahagia di alam surga. Di mana pasang santi, pecah saki, saga, pamudarite. Yang ketiga, Adia Sukagata pun sama, dua baris terakhir. Idiwana pasang sandi, peta sagi, pamor dan politik. Orang-orang yang punya kebajikan cukup di dunia ini, para dewa dan manusia memujinya. Dan setelah kematian, dia bahagia di alam surga. Yang menjadi menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dari itu kemudian Sang Buddha silena niguting yanti, dengan sila seseorang akan mencapai kebahagiaan tertinggi dan abadi. Kebahagiaan tertinggi abadi itu apa? Kebahagiaan tanpa syarat. Jadi kalau sampai tidak bisa menemukan jenis kebahagiaan tanpa syarat, itu berbahaya. Karena kadang-kadang kebahagiaan kan banyak syaratnya Bapak Mas. Gara-gara bisa makan bahagia happy kalau orang sambeli. Orang sambeli gebrak picok. Kok kok pengen aku pirang tahun? 30 tahun orang adanya aku. Begini kan orang sambel. Kenapa saya orang sambel? Besok bukan. Orang sambel. Kalau kebahagiaannya bersyarat. Kalau sampai pengen kebahagiaan tidak apa yang abadi, cari jenis kebahagiaan yang tanpa syarat. Kalau salah dipuji-puji dan dipuji, gara-gara sebut kepada yang berhormat Bantu Jogi, batuk-batuk. Saya ada kebahagiaan. Ada tuh orang hadir di tempat acara pengen disebut namanya, kok ada yang berhormat. Begitu disebut langsung berdiri kuat. Saya sudah ketemu beberapa banyak kejadian. Kadang-kadang tidak
Maka kalau amal hadirin dan hadirat, hadirnya di dalam hadir in, hadirat dan di luar hadir out. Rasanya dengan C itu. Nah, karena itulah niksa sila itu sudah ye. Karena itu latihlah dengan baik kelima sila ini. Jadi kita baca itu sebetulnya harus dikunyah-kunyah, tidak hanya ditelan mentah-mentah, sehingga kita itu bisa dapat manfaat, bisa mengerti apa yang dimaksud dalam dana sang buddha ini. Itu yang membuat kita itu meresep, mantep, mereka lah. Orang mudah goyah. Tapi kalau baca panjang mereka sabun, wis pokoknya muni banter, wis pokoknya naik lagi yo, keliru. Bukan gaya kita jadi umat Buddha dengan banyak tahun tidak mempengaruhi, tidak berubah cara berpikir kita, memahami kita. Karena ternyata isi dana adalah pesan-pesan ajaran anjuran, bukan perintah, bukan larangan. Jadi imani pada sikap adani, silina sudah terganti, silina buddha sapada, silina itu terganti, tasma sila wisudhaya. Kebajikan melalui sila itulah yang menjadi sumber berkah. Dana sudah diajarkan sebelum zaman sang Buddha. Samadhi sudah banyak guru ahli sebelum zaman sang Buddha. Tapi sila adalah ditemukan rumusannya oleh sang Buddha. Dan sila tempatnya di tengah. Maka orang dananya baik, silanya belum tentu baik. Tapi kalau silanya baik, dananya pasti baik. Sama-sama berdana, tapi dituntut dengan sila beda. Sama-sama mau duit. Pun maaf, sampai memang sangat pengen tak borgi. Dana juga tapi untuk mabuk. Tapi kalau mengerti sila, tidak mungkin keluar duit untuk mabuk. Itu beda. Maka buahnya juga beda, bejone juga beda. Samadhi sudah ada sebelum jadi sama-sama. Guru-guru meditasi yang hebat-hebat, yang sakti-sakti sudah berada di mana-mana. Tapi mereka tidak mengatasi. Maka samadhinya baik, silanya tidak baik, berbahaya. Kalau dia sakti, bisa berbahaya. Tapi kalau dia ngerti sila, meskipun sakti, dia akan menggunakan kesaktiannya dengan teratur, terstruktur, dan terukur. Tidak mabuk, maka jadi luhur. Nah itulah makanya dana sila. Nah, begitu juga yang kedua dalam Pak Batu Pamagata, Idiman Pasang Sandi, Pecah Sagi, Mau dan Titik. Dan yang ketiga di dalam Adya Sutagata, yang di sana juga ada terjemahannya. Barangkali ini nanti bisa dibuka-buka sendiri di rumah juga banyak buku. Sekarang buku parita ini sudah berlimpah-limpah, di mana-mana ada, bisa dibawa pulang lah. Dan kalau dibawa pulang risikonya baik untuk dibaca di waktu-waktu yang selang. Ya, jangan ditaruh sembarangan. Kadang-kadang di biara ini buku parita dilanggar-langgai, itu tidak ada di dalam agama lain gitu. Karena ini memang dharma mulia. Bawa pulang boleh Pak. Sebelum tidur kita baca parita. Di waktu yang sepi baca parita. Diomeli istri baca parita. Begitu. Jangan. Misalnya istri marah-marah, kamu itu Pak. Udah salah. Wah, istri tidak jadi marah. Apa cari coba? Kayak ini ngalami ini. Nah, yang menarik pada Adya Sutagata inilah yang harus kita kunyah-kunyah dan sekaligus bisa menjadi pembekalan buat perjalanan pergi ke manapun juga, pergi dalam kehidupan ini sehari-hari atau pergi nanti sesudah pulang ke rumah sendiri. Makanya baik itu dipetik dan dibacakan untuk direnungi
Dan itu tidak hanya untuk para biku saja, untuk mencapai tingkat yang tinggi-tinggi, itu untuk tata kehidupan semuanya. Kalau yang lain kadang-kadang kalau tinggi sama yang lain itu, yang siapa tahu besok atau lusa kematian tiba, itu menakutkan, makanya tidak berani baca. Tentang gamia atau apa itu. Tapi untuk kita yang cocok, yang harus direnungi ini Adia Sutradara. Kalimat pertama, buta buga bapa baca. Artinya di sana adalah telah mencapai harta kekayaan. Ini harus kita renungkan berulang-ulang, harus bersyukur. Harta itu. Tapi ada yang lain, nanti saya belum kaya, saya ini masih miskin, nanti pada saya sudah memaksakan 10 tahun, nanti rumah saya masih kontrak. Karena ternyata harta dimaksud di situ tidak hanya materi. Sang Buddha itu hartanya 3 jenis harta. 1, harta materi. Sang Buddha sudah tinggalkan harta materinya, istana kerajaan. Yang kedua, harta ilmu. Sebagai seorang ilmuwan, kebanggaannya bukan pada harta materi, tapi pada gelar keilmuan. Jadi kalau sekolah terus, gelarnya doktor Andus, insinyur, kemudian MPD, MSc, S1, S2, S3, S-Mabu, S-Peler, itu makin banyak S, makin bangga. Nah, saya S-nya cuma 1, Dhamma Subuh. Kekayaannya para ilmuwan, tapi kekayaannya para bante, kekayaannya Sang Buddha itu pada kebajikan. Jadi orang boleh punya harta, tapi kalau tidak pintar nanti sering jadi korban penipuan. Tapi kalau orang pintar tidak punya harta, kerjanya cuma nipu sana sini. Tapi kalau dia punya kebajikan, meskipun kaya raya, meskipun pintar seperti apa, dia tidak akan melakukan kejahatan. Karena itu kalau memang bisa 3-tiganya, yang materi, yang ilmu, yang kebajikan. Kalaupun tidak, kalaupun miskin, kere, kelempaan, dan bodoh, kayak kebu. Kenapa kok bodoh, kalau kebu, kok tak boleh jalan? Ternyata otak kebu itu, katanya oleh penelitian ilmiah, itu hanya seberapa persen dari otak manusia. Jadi kalau manusia yang paling bodoh lebih pintar sama kebu itu. Maksudnya, makanya kalau bodoh itu ngomong, jadi bodoh dulu koyok kebu. Ternyata otak kebu itu memang terbatas, tapi tenaganya kuat, koyok bendu, tebel, tapi rasanya jengkol jengkol, silat tipis, kita jengkol jengkol. Nah, gitu artinya. Bodoh dulu baik sekali. Jadi kalau memang itu tidak makmur, tapi kalau dia baik, itu punya harga, punya nilai, diregani, disegani. Kalau orang itu datang dijemput, pergi diantar, sakit ditemani, sedih dihibur, turun tidur di jalan. Kalau orangnya baik, meskipun dia miskin. Anak kecil-kecil kalau ada orang baik tidur dijaga, jaga baik-baik. Pada ikutannya mau tidur itu awas rame-rame. Coba kalau orang yang tidak baik, pintunya digeblok, bangun. Nah itu terbukti. Jadi harta itu ada 3 bagian: harta materi, harta ilmu, harta kebajikan. Jadi kalau kita bisa punya 3 ini, bersyukur. Kalau enggak bisa 3-tiganya, minimal jadi orang baik. Dan itulah orang yang bejo, orang yang hoki. Yang kedua,
merawat orang-orang yang patut dirawat. Harus direnungkan. Kalau kita sudah pernah merawat orang lain, itu oke. Punya ilmu belum tentu punya kesempatan. Saya ketemu ada satu keluarga, anaknya mampu-mampu, tapi gak ada yang mengurus mertuanya, yang mengurus malah mantunya. Mantunya mau mengurus dia, nyeboki segala rupa mau. Dia yang terberkati hidupnya. Yang ketiga, pelaku lenyap itu malapetaka. Malapetaka itu pandangan keliru. Orang yang tidak taat melakukan kebajikan, meskipun berdana untuk kejahatan, itu artinya menjadi sumber malapetaka. Jadi malapetaka dimaksud adalah pandangan keliru. Dulu Bante Giri sering mengulang-ulang yang dimaksud malapetaka itu adalah pandangan keliru. Kalau keliru berpandang itu tidak selesai satu kehidupan ini. Tapi kalau keliru menghitung itu masih bisa diselesaikan dalam kehidupan ini. Tapi kalau salah pandang nggak bisa diselesaikan satu kehidupan ini. Bisa dibawa ke kehidupan selanjutnya. Maka kalau sudah mempunyai pandangan benar, pengertian benar, maka kita sudah mencicil melenyapkan malapetaka. Satu lagi, kuhaturkan kepada sanak saudara yang membantu sanak saudara, merawat sanak saudara, menjaga sanak saudara, itu pun sumber berkah. Satu lagi dari keluarga meningkat ada 5, namanya balikata atau anto panca balikata. Ada 5 objek penghormatan kita bisa melakukan puja. 1, kepada keluarga. Keluarga itu isinya siapa? Ayah, ibu, kandung, lalu saudara-saudara kandung. Itu satu keluarga. Orang tua apa dan mertua. Banyak orang merasa dekat dengan Tuhan, tapi ternyata dengan orang tua dan mertuanya tidak tegur sama. Apa artinya Tuhan? Ada loh, gitu. Apa Gus Dur? Katanya tiap 5 menit itu SMS sama Tuhan, WA sama Tuhan. Gitu. Tapi dengan orang tua kandung, orang tua, orang yang lebih tua, dengan mertua dan tegur sapa, apa artinya? Dan jangan harap itu hanya tertutup, tapi tidak mulia hidupnya. Nah, karena itu yang pertama adalah di antara anto panca balikata 5 objek penghormatan ini, 1 adalah keluarga, orang tua, dan mendidik. Yang kedua, penghormatan kepada para tamu. Makanya kalau ada tamu yang ideal, yang baik, yang diharapkan sebagai tuan rumah adalah 3 hal. Gupuh, lungguh, nyuguh. Gupuh itu artinya ya harus semangat, gaya, meskipun rotok enek gitu. Kalau ada tamu, aduh kalau lama tidak ketemu yang penting. Tadi Jogja ketemu bandar Dampe, aku kangen. Ngono lho, jadi itu mesti jadi ya. Ojo-ojo. Itu namanya gupuh. Gupuh itu antusias. Jadi kalau kita akan tamu harus antusias. Itu menjadi nilai kemuliaan. Yang tadinya nggak jadi kaca. Jangan toko orang goyang orang. Pak, orang nggak datang kemana sih? Pada baru murah lagi, kan? Itu namanya kerajaan. Kepada para tamu. Yang ketiga, kepada para pemimpin. Misalnya tulisnya raja. Jadi pemimpin itu ya orang yang di setiap komunitas mesti ada tokoh pemimpin. Di desa misalnya
Ya pemimpin kita kan kayak ini, baik-baik masalah kayak ini. Nggak baik untuk surat susah. Dan yang keempat adalah kepada para leluhur. Nah, seperti ini. Maka budaya puja kepada leluhur itu menjadi sumber berkah. Banyak orang punya pengalaman karena buat izingan orang tuanya tiba-tiba dapat rezeki dan seterusnya dan seterusnya. Masyarakat yang punya budaya puja kepada para leluhur misalnya dari makmur. Dulu ada namanya bersih diso, memuji kepada sahabat danyang, kaki danyang, nyanyi danyang, sing cikal bakal nakal bakul. Yang memulai desa itu dulu kasih puja. Dan yang kelima adalah penghormat kepada para dewa penjaga semesta. Jadi anto panca balikata isinya adalah kepada keluarga, orang tua dan mertua, kepada tamu, kepada pemimpin, kepada para leluhur, pada mendiang, pada swargi, dan kepada para dewa. Perhatikan kenapa Bali itu makmur, karena taat dengan anto panca Bali. Mereka taat melakukan puja kata Bali dan negara-negara di dunia ini. Kemudian yang berikutnya, menyokong mereka yang merawat sila dan hidup luhur. Kalau memberi makan kepada banyak orang sudah biasa di mana-mana, tapi memberi makan kepada mereka yang merawat sila dan hidup luhur itu kemuliaannya berbeda, berkahnya berbeda. Dengan demikian bisa direnungkan atau bisa dirasakan. Harapan sebagai seorang rumah tangga yang baik dalam mengharap harta sudah dicapai. Kalau ini tadi mencapai harta, menyokong, merawat orang yang waktu di jalan, melakukan anto panca balikata, mempersembahkan kepada mereka yang merawat sila dan hidup luhur. Itulah menjadi harta para perumah tangga dan harus dilindungi. Dengan demikian mereka akan teguh pada ajaran para Arya. Karena yang punya ajaran hanya Sang Buddha, setahu saya, karena sementara lain belum tentu mereka mempunyai pola-pola seperti ini. Kadang-kadang dia melakukan hormat hanya terbatas pada lingkungannya sendiri, kelompoknya sendiri, keluarganya sendiri. Dengan keluarga lain tidak mau, dengan tetangga tidak mau, di lingkungan agama juga begitu. Karena beda agama tidak hormat, karena beda Tuhan, sudah sama Tuhannya, sama agamanya tidak hormat, karena beda majelis, majelisnya sudah sama masih tidak hormat karena beda pendapat. Tuhannya sama, agamanya sama, majelisnya sama, pendapatnya sama, masih gegeran, tidak mau hormat karena tinggal beda pendapatannya. Nah, tapi dengan anto panca balikata ini dia akan bisa berlaku hormat seperti yang dinyatakan sapi sapa Bhagwan Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Ya makhluk hidup, ya makhluk mati, tidak pilih-pilih lagi, tidak bersyarat lagi, juga tidak ditambah lagi kecuali karena ada sementara ya sapi sapa Bhagwan Sukitata kecuali tambah sendiri. Setelah diterjemahkan sampai sana Bapak Rasul kata kecuali semoga semua makhluk berbahagia kecuali dia biasa saja. Nah, kemudian kalimat yang terakhir di Diwana Pasang Sami tadi Beca Sakit Mawiyati, selain dia teguh pada dalam ajaran Arya,
melalui budaya puja. Dulu Bibu sudah nggak ada, wihara nggak ada, parita tidak dikenal, tapi mereka masih dengan merawat budaya puja ini. Yang tradisi keltengan masih pegang dupa, makanya makmur-makmuran tiap hari itu menghormati dewa. Coba dengar. Daripada merasakan sakit tusuk, kasih saja duit itu. Nah yang di Jawa dulu mau nanam padi ada puja, mau pakai padi ono puja, mau jadi manten ono puja. Makanya dulu Jawa makmur. Nah setelah semua ditinggalkan, apa yang terjadi? Kali hilang gedung, pasar hilang pemandangan. Gedung itu gambaran dari jiwa, rasa, hati. Maka ada pernah dengar lubuk hati yang paling dalam. Dan kata lubuk itu sinonim dengan gedung. Dalam bahasa Sumatera, bahasa Melayu, yang namanya sendang, danau, itu namanya lubuk. Makanya ada lubuk linggau. Jadi di lubuk linggau itu dulu ada danau yang penuh dengan linggau. Linggau itu tompol atau umbinya teratai. Itu loh kalau sampai masa itu, masa jamu itu apa yang bulat-bulat kayak mata apa? Masakan Cina kalau mau bayangin itu loh. Iya, bolong-bolong itu jenisnya apa? Angkat teratai ya. Nah, yang namanya linggau itu namanya linggau. Jadi lubuk linggau, lubuk hati yang paling dalam. Orang yang biasa melakukan puja, jiwanya mesti halus, dalam, berperasaan. Karena sudah terlatih ketika kita melakukan puja. Karena puja itu semua dilakukan dengan hati-hati. Makanya kalau anak-anak sejak kecil sudah dia ajari, itu akan menjadi habit buat dirinya. Jadi kalau anak-anak sekarang ini sudah kehilangan berlaku sama orang tua dan mertua, itu gara-gara memang tidak diajari sejak kecil. Nah itulah makanya istimewa nanti Beca Sakya Pamudayati di dunia ini para dewa dan manusia memujinya. Kalau ada anak yang HP kan ya anak siapa, gitu kan? Anak yang biaya anak siapa? Nah para dati ini guru kewajiban diminta dan diminta, kita wajib memberitahu hal yang baik ini. Karena tanggung jawab guru itu kalau punya murid, kalau muridnya baik, sukses, ini yang dicari orang tuanya. Anak-anak sekolah merantau ke kota, begitu jadi orang sukses pulang, mobilnya mewah, enteng koper. Anak siapa ini? Tapi kalau ada anak sekolah pulang dari sekolah mencuri mangga, dia katakan, wah ini gurunya siapa? Kan bagaimana belajar guru? Apa dia itu orang bertiga? Begitulah Bapak Ibu sekalian, makanya ya ini sambil apa mentangnya 3 tahun ini ya, mereka untuk 3 tahun. Pak mana ada? Hewan guru ada. Terima kasih. Jadi ajakan saya melalui berbagai kesempatan mulut bolak-balik diulang-ulang saya tentang budaya puja. Karena saya yakin betul dan saya merasa agama Buddha yang sudah hilang bentuknya selama 500 tahun dan sekarang masih segar kembali. Dari mana? Dari puja. Maka kalau umat Buddha sendiri sudah meninggalkan budaya puja, tak lama dia akan pindah agama. Gampang diprovokasi. Apalagi melihat itu umat Buddha sembahyang jadi pemuja api, buktinya itu mereka ngomong apa? Dia tidak tahu kalau pemuja sebenarnya bukan umat Buddha, tapi perokok. Terima kasih untuk kita
adalah semua dan jelas kalau itulah manfaat pendidikan. Satu kata Bapak Subhanahu semoga semua makhluk bahagia.